wabarakatuh. Sekarang Bunda lagi berada di Kelurahan Suangga, Kecamatan Palo. Bunda mau melakukan reses titik pertama kali ini. Yuk ikutin kegiatan Bunda. Itu Bapak Ibu, mari kita dengarkan sambutan dari Bunda Hajah Surami kepada beliau dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyapa dulu bapak-bapak yang ada di depan. Pak Lurah yang kita cinta, yang kita banggakan bersama. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Lurah, Ketua DPC PKS Kecamatan Palo, yang alhamdulillah juga setia menyertai semua kegiatan Bunda di dapil. Ada Pak RT juga, terima kasih banyak Pak RT sudah jadi tuan rumah pada pagi hari ini. Kepada tim Nakil Bunda juga ada, alhamdulillah selalu siap siaga, setia menyiapkan semua acara Bunda di dapil. Kita sudah tidak asing lagi sama Kakak Jo, ya, mana Kakak Jo? Halo Kakak Jo. Sengaja cool sekali orangnya memang. Ada Kakak Kiki sebagai MC yang luar biasa. Ada Rafli, ada Kakak Mei, alhamdulillah terima kasih banyak. Ibu-ibu, hadirin dan hadirat semua yang hadir juga di sini, ada RT juga, ada RW yang hadir, terima kasih banyak. Mungkin juga ada Ketua Majelis Taklim atau tokoh masyarakat yang di Suangga. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran kita semua pada pagi hari ini. Kita sekarang lagi acara apa Ibu? Kegiatan reses, ya. Ini kegiatan resmi dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya buka bunyi tapi agak susah napas, gak kurasa. Ya. Ini kegiatan resmi dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi 85 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan semua turun ke dapil. Mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 12. Ya, 1 hari sampai malam lebaran turun ke dapil masing-masing. Nah, kenapa saya memilih Suangga pada kali ini? Karena pada pemilu kemarin Suangga memberi saya banyak suara. Ya, sudah berkali-kali juga saya datang ke sini ya Bu Pak ya. Ya, berkali-kali Maki juga ketemu. Alhamdulillah komitmen itu tetap kita jalankan bersama. Silaturahim tidak pernah terputus. Apa yang sudah pernah saya sampaikan pada masa-masa kampanye kemarin, alhamdulillah sudah terrealisasi. Ya Bu ya. Mudah-mudahan 2024 kita kembali bersama. Siap Jaki? Terima kasih juga kepada, saya mau bilang 2 kali terima kasih kepada Pak Lurah. Istimewa sekali pagi ini rasanya berada di Suangga, karena Pak Lurah adalah teman lama saya. Masya Allah, kaget saya, tidak nyangka kalau ternyata sekarang jadi Lurah di Suangga, luar biasa. Kita kasih aplaus kepada Pak Lurah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, reses adalah kegiatan di mana anggota DPRD-nya turun ke dapil bukan untuk banyak bicara, tapi harus banyak mendengar dari warganya. Sampaikan aspirasi tak, sampaikan apa yang kita rasakan dari program-program pemerintah yang ada di daerah tak, bisa kita sampaikan ke saya. Tadi Pak Lurah juga sudah sampaikan kalau program dari pemerintah Kota Makassar ada yang namanya recovery, Makassar Recovery. Itu salah satu gebrakan awal dari Pak Dani ketika pertama kali dilantik.
Ya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah COVID di Kota Makassar. Tapi ada lagi, kalau Pak Lurah itu wilayahnya Kota Makassar. Kalau saya di DPRD provinsi, kewenangannya adalah kewenangan provinsi. Beda. Jadi ada kewenangan kota, ada kewenangan provinsi. Alhamdulillah ada Pak Lurah hadir di sini. Jadi kalau misalnya ada aspirasi tak, ada keluhan tak terkait dengan kewenangan pemerintah kota, itu alhamdulillah ada Pak Lurah langsung mendengar. Kalau kewenangan itu kewenangan provinsi, ada Kak? Ya, saya yang akan mengawal, saya yang akan memperjuangkan aspirasi itu di level provinsi. Termasuk salah satunya misalnya pendidikan tingkat SLTA, itu sekarang kewenangannya ada di tingkat provinsi. Ya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, saya cuma memberikan pengantar sambutan sedikit. Saya berharap saya pulang dari Suangga membawa catatan aspirasi dari warga. Ya. Jadi sampaikan Ki, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini itu akan saya bawa, dan ini bukan akan, memang harus saya bawa ke DPRD, ke kantor, karena itu akan diparipurnakan secara resmi laporan hasil reses namanya. Jadi semua aspirasi masyarakat, baik itu kewenangan maupun bukan kewenangan provinsi, itu harus dilaporkan. Tinggal nanti tim kerja yang mengidentifikasi, oh ini yang dilanjutkan ke provinsi, ini yang kewenangan kota. Ya, seperti itu Ibu Bapak. Jadi saya berharap kita semua berpartisipasi aktif untuk menyampaikan aspirasi kita. Apalagi di sini ada RT RW yang punya kepentingan besar untuk memperbaiki atau membangun lorongnya ya atau warganya. Demikian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Senang sekali Bunda bisa hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bunda bahwa kegiatan ini adalah Watunami. Watunami ini Bapak Ibu, kita menyampaikan aspirasi tak, unek-unek tak yang ada di daerah tak. Jadi nanti semua apa yang kita sampaikan itu akan tim catat, kemudian nanti akan disampaikan pada rapat paripurna. Jadi nanti aspirasi tak itu bakalan jadi dokumen resmi yang akan dilanjutkan untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Usulannya, menyampaikan usulannya. Sekaligus saya mau menyampaikan kepada semua Ibu Bapak bahwa ada sebuah cara yang efektif untuk melakukan proses pengusulan ke pemerintah, yaitu melalui musrembang. Ya. Jadi selain reses seperti ini, juga tolong, biasanya kan kalau musrembang dikasih Pak RW di Pak Lurah begitu ya. Keluhan pembangunan di daerah tak, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Nah, kemudian di musrembang kelurahan naik lagi ke kecamatan Pak Lurah ya. Setelah itu naik ke kota. Setelah itu tugas saya untuk mengawal di tingkat provinsi, musrembang tingkat provinsi. Nah, kenapa perlu kita ikuti atau kita hadiri musrembang paling bawah ya tingkat kelurahan? Karena semua dokumen yang ada di dalam musrembang itu terkait satu sama lain ya. Jadi dari kelurahan dibawa ke kecamatan, dari kecamatan kemudian ke kota, dari kota kemudian ke ke tingkat provinsi. Nah, di mana tugasnya anggota Dewan Provinsi dalam proses ini? Yaitu pada saat mulai proses musrembang di tingkat kelurahan, sampaikan memang itu usulan tak ke saya atau ke anggota Dewan Kota. Kasih proposalnya, bilang Bunda, ini ada usulan yang sudah saya masukkan di musrembang kelurahan. Jadi kan ada juga itu calegta yang terpilih di tingkat kota. Sampaikan juga di tingkat kota ke calegta, tolong Ki, minta tolong kawal ini di musrembang kota, ya, kecamatan dan kota. Oke, jadi masing-masing ada semua, ada yang gawangi, ada di tingkat kecamatan, ada di tingkat provinsi juga yang gawangi. Bagaimana ini dari kelurahan ke kecamatan? Jangan sampai ada yang hilang. Itu bisa diperbaiki di tingkat kota.
Ya, jadi kalau ada yang hilang atau misalnya RT RW yang sudah mengusulkan di kelurahan di Musrembang kelurahan, nah kasih tahu memang mak, yang ada itu begini bunda. Jadi ku mention memang mi Pak Camatnya, Pak Camat minta tolong program yang ini karena biasa itu di tingkat kecamatan dicoret-coret Pak Lurah, ya tolong minta tolong program yang ini jangan dicoret di Pak Camat nah karena ini urgent untuk masyarakat. Ya, di situ sudah mulai juga anunya apa namanya perang kepentingan ya. Mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota banyak yang jagai, anggota dewan kota dan anggota provinsi juga pasti menjaga. Kemudian sampai di tingkat provinsi, memastikan bahwa itu sampai ada terus. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Pak Zainuddin, apakah jalanan yang kita sampaikan tadi, yang kita usulkan sudah masuk dalam perencanaan Musrembang? Sudah. Pernah masuk berarti pernah masuk dan terdelete begitu. Terdelete di tingkat apa ini? Di kecamatan, ya. Oh, berarti masuk realokasi. Ya, jadi memang sabar Ki, berarti sudah masuk nih. Insya Allah tahun 2022 mungkin bisa masuk disusulkan. Jadi memang Pak Zainuddin, ibu-ibu, bapak-bapakku semua, 2 tahun kita ini diserang oleh COVID-19, 2 tahun juga kita merasakan luar biasanya perubahan anggaran di pemerintah. Ya, banyak anggaran yang diputar dibalik, istilahnya itu direalokasi dan direfocusing ke program-program penanganan COVID. Jadi banyak itu pembangunan fisik yang dikurangi atau yang sama sekali dihapus, ditiadakan. Jadi sabar Ki, karena pembangunan kebutuhan kesehatan, kebutuhan sembako 9 bahan pokok itu sangat besar selama 2 tahun ini, selama pandemi, selama COVID. Jadi banyak direalokasi ke sana. Mudah-mudahan 2022 anggaran kita sudah bebas dari realokasi dan refocusing. 2 tahun ini memang banyak infrastruktur yang di cancel gara-gara itu. Ya. Jangankan di lorong-lorong kecil Pak, yang besar itu juga banyak sekali yang nilainya itu sampai puluhan miliar, banyak yang kita cancel. Semua dana direalokasikan ke penanganan COVID-19. Ya. Jadi biaya atau anggaran untuk kesehatan itu sangat besar selama 2 tahun ini, selama kita pandemi. Itu mungkin Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi tolong kerjasama di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, ya di tingkat kota kalau ada usulan-usulan seperti itu. Ya Pak ya, kasih Kak proposalnya biar saya kawal ke di Pak Lurah tak. Ya, kasih Kak proposalnya untuk tingkat kecamatan dan Pak Lurah juga harus aktif. Bagaimana di kecamatan Bunda sering-sering mention ya. Itu biasanya Musrembang itu di Maret ya, di Maret biasanya. Ya, jadi kalau 2021 sudah selesai, berarti sisa 2022 kita tunggu ya. Demikian ya Bapak, masih ada lagi. Oh ya, saya tadi tertarik dengan pertanyaannya Kakak Kiki tentang pendidikan, tentang sekolah ya. Saya mengulangi karena ada rencana pemerintah ya mencabut lagi kebijakan sekolah offline. Padahal awalnya sudah mau offline begitu tahun ajaran baru ini. Ya. Tapi ada lagi yang saya dengar bahwa katanya mau dikaji ulang kebijakan itu. Jadi pada kesempatan khusus ini saya mau dengar langsung dari kita semua. Jadi kita setuju offline gimana pertanyaannya bagus saya Kiki? Gimana? Iya, ibu-ibu setuju sekolah kembali atau sekolah di rumah? Belum, jangan jawab dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak setuju kalau sekolah dibuka lagi atau tetap online? Buka. Biar pemerintah semua dengar keinginan tak, ya. Kenapa kita mau dibuka kembali? Bosan mengajar anak-anak di rumah.
beli data Ibu. Tidak ada pembeli kuota Ibu. Oh, tidak ada pembeli kuota. Masya Allah. Ibu, mau kan tanya rata-rata satu bulan kuota kita belanja berapa? Berapa rata-rata saja berapa kira-kira? Siapa yang ada sekolahnya? Kuota rata-rata 65.000? Telkomsel unlimited 105.000. Jadi rata-rata 100 satu bulan. Rata-rata berapa anak sekolah Kak? Ada yang 2, ada yang 3. Offline, lagian juga sistem offline itu anak-anak kebanyakan bermain di rumah main game. Jadi orang tua yang setengah mati belajar. Bukan anak-anak. Kontrol. Iya. Oke. Ada lagi yang kita sampaikan terkait ini? Bukan stres, mamanya yang stres. Anak-anak sekarang banyak yang bermain sehingga ini tidak punya di HP terus tangannya selama ini tidak sekolah tidak. Iya. Dia banyak bermain biar anak-anak. Jadi anak-anak itu kurang efisien juga Bu kalau ibu-ibu yang ngajar. Pertama kasihan itu kendala dari kesehariannya, seharusnya sudah cuci ya bagaimana seharusnya sudah masak ya bukan karena keluar bagaimana ya mungkin karena ketidakbiasaan juga, makanya mereka memberikan apa ya semacam tanggung jawab ke sekolah supaya lebih efisien. Itu aja Bu. Kalau mengenai data atau apa kuota, terkadang memang ada dari sekolah, tapi ya kalau kita mau bicara cukup tidak cukup, memang tidak cukup. apa dari sekolah Pak? Pulang-pulang kemarin itu awalnya ada kalau tidak salah itu sampai 10 apa nggak? 10 ya? Oh, 10 giga. Cukup satu bulan. Kalau cukupnya sih terkadang tidak. Karena mereka juga pakai yang lain. Jadi itu efisiensi ada. Sampai sekarang masih ada bantuan kuota dari Sampai sekarang sudah tidak ada. Cuma berapa kali? 2 kali kayaknya. 2 kali Kak. Hah? Hah? Dua kali Ji. Iya, tapi tidak bagus di jaringannya. Iya, itu kita rasakan kan sebagai orang tua murid. Terima kasih banyak. Ya, Baru lagian juga bukan otaknya. terima kasih banyak atas aspirasi kita terkait sekolah online atau offline. Ini pasti akan menjadi catatan penting saya untuk saya bawa nanti di rapat paripurna. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Bapak. Mike saya kembalikan ke Kakak Kiki. Baik, dan mohon berkenan Bapak Ibu untuk berdiri dulu di tempat saya. Kita akan ada sesi foto bersama. Dan mohon kesediaan Ibu dan Pak Lurah dan Ketua DPC dan tuan rumah Ketua RT, silakan Pak. Sudah. Oke, 1, 2, 3. Bunda Sri Nafi.
paket yang terbagi di kelurahan. Kan sudah dari tanda tangan Pak. Ya, Abi, RT berapa di sini? 03 03 RW Kelurahan 04 Suara. Keluaran Polda. Ada yang mau kita sampaikan terkait program agresi saya pada hari ini di kelurahan Pak? Alhamdulillah saya berterima kasih atas kunjungan Ibu Sri Mulyani sebagai anggota dewan dari fraksi PKS dan ketua PKS sendiri. Insya Allah sangat membantu sekali terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat seperti ini, di mana masa pandemi ini masyarakat sangat membutuhkan, ya, ada berbagi, ada supaya tidak terjadinya kerenggangan di masyarakat dengan pemerintahan atau yang mewakili dari DPRD pusat atau provinsi. Insya Allah. Anti DPR RI. Banyak. Insya Allah. Ya. Terima kasih banyak Abi ya. Ini nama aslinya Pak Sulaiman, tapi karena kita sama beliau sudah sangat akrab, sudah lama sama-sama. Saya Terima kasih banyak. Insya Allah. Mudah-mudahan semua kita terima dengan baik dan bermanfaat. Walaupun itu sangat minim, kecil, tapi ya yang ada yang seperti ini sebagai bentuk perhatian dari pemerintahan atau pihak provinsi kepada masyarakat tahu. Insya Allah. Saya terima kasih banyak sebagai Ketua RT 03 RW 04 Kelurahan Suara sebagai salah satu perwakilan Ketua RW dan Ketua RT. Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa deh. Iya. Ulang kakak. Mana tentonya? Ayo tentonya di luar.